Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali bertemu dalam acara rohani Suara Gembala. Puji Tuhan, malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin bahwa firman itu adalah suaranya Tuhan, Gembala kita yang agung. Kita dengar dengan ketulusan hati firman yang tidak lama, tetapi saya percaya sanggup memberkati, memulihkan, menghidupkan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 berkata begini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan dan berkata, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Bapak Ibu, puji Tuhan, malam ini kita dengar firman dengan tema adalah berkat yang terindah, berkat yang terbaik, anugerah yang terindah. Di Alkitab banyak sekali mencatat tentang berkat, ya berkat materi, kesembuhan itu juga adalah berkat, karir juga diangkat, diberkati Tuhan itu juga adalah merupakan berkat. Ada banyak berkat yang dicatat dalam Alkitab, tetapi ada satu berkat yang paling indah, yang paling besar. Saudara, Tuhan berkata kepada Abraham begini, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, akulah perisaimu. Saudara, firman ini kita harus paham. Ketika Tuhan berkata akulah perisaimu, sebenarnya bicara tentang akulah milikmu, ya, akulah milikmu. Kemudian akhirnya Tuhan berkata, ketika Abraham memiliki Tuhan, maka besar upah yang menanti Abraham. Saudara, jadi berkat yang terbesar, yang terindah adalah pribadi Yesus, pribadi Tuhan yang menjadi milik kita. Di dalam Kolose pasalnya yang pertama ayat 26 sampai 27 berkata, ada sebuah rahasia yang dikatakan betapa kaya, betapa mulia. Rahasianya apa? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kita. Rahasia itu disingkapkan dalam kehidupan kita. Ada berkat yang tadinya menjadi sebuah rahasia yang betapa kaya, betapa mulia. Kata betapa ini sesuatu yang tidak bisa diukur. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang menjadi milik kita. Saudara, jadi berkat yang terindah adalah Yesus, pribadi Tuhan yang menjadi milik kita. Saudara, di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 berkata begini, kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Sebab itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji Tuhan, kita telah menerima Yesus. Mudah memang kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Saat kita percaya, aku percaya Tuhan, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya secara pribadi mudah. Tetapi untuk Dia memberikan hidupnya kepada kita, itu luar biasa. Kita tahu bersama bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja segala raja, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang bertahta bersemayam di tempat yang maha tinggi. Saudara, tidak ada yang melampaui Tuhan, keagungannya, kemuliaannya. Saudara, tetapi luar biasa untuk supaya Dia menjadi milik kita, Dia harus turun ke dunia. Dia rela menjadi manusia. Di dalam Filipi pasal 2 mengosongkan diri, taat sampai mati, menjadi hamba taat sampai mati. Di dalam Matius ada firman berkata begini dalam Injil Matius, ya, di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar. Burung nasar itu adalah burung pemakan bangkai. Tidak mungkin burung itu dapat mendekati hewan yang masih hidup. Saudara, nanti ketika hewan itu mati, baru bisa didekati oleh burung nasar. Tidak mungkin kita bisa mendekati Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia, saudara. Sedangkan kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang sangat hina. Supaya Dia, saudara, menjadi milik kita, kita bisa memiliki Dia. Dia merendahkan diri, menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya kita bisa memiliki Dia. Itu sebuah proses, sebuah pengorbanan yang besar. Cara Tuhan memberi hidupnya kepada kita supaya hidupnya menjadi milik kita. Puji Tuhan. Dan ketika kita memiliki Tuhan, itulah berkat yang terbesar. Kata Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-8, saudara. Sedangkan anaknya saja, pribadinya, dirinya Dia tidak sayangkan, dikorbankan untuk kita. Nyawanya dikorbankan untuk kita. Apatah lagi hanya untuk membela kita, hanya untuk menolong kita. Percayalah, ketika kita memiliki Tuhan, saudara, segala-galanya Tuhan jamin. Kalau Dia tidak menyayangkan, nyawanya dikorbankan untuk kita, apatah lagi untuk menolong kita. Bapak Ibu, itu hal yang luar biasa. Tetapi kemudian kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 6. Ketika kita sudah memiliki Kristus, kata Tuhan begini,
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, Bapak Ibu, Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-35. Jangan melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan, sebab besar upah yang menantimu. Saudara, dalam kondisi apapun, hari-hari ini memang pergumulan yang berat mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan alami. Ya, yang mungkin menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan, menggoda kita untuk melepaskan kepercayaan. Kata Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan. Ketika engkau memiliki Tuhan, engkau sudah ada di dalam Tuhan. Tetaplah di dalam Tuhan. Jangan melepaskan kepercayaanmu, besar upah yang menantimu. Saudara, bertahanlah, bertekunlah untuk sementara waktu saja. Perhatikan, kita sudah memiliki berkat yang terbaik, yaitu Kristus. Di dalam Kristus ada mujizat. Di dalam Kristus pasti ada kesembuhan. Di dalam Kristus pasti ada pertolongan. Di dalam Kristus pasti ada berkat demi berkat. Bahkan di dalam Kristus ada keselamatan. Anugerah yang terbesar, berkat yang terbesar adalah Yesus. Mohon Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan pernah melepaskan Dia. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Saya dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah memiliki berkat yang terbesar. Saya percaya kalau sekali lagi kalau nyawanya saja Dia korbankan untuk kita supaya Dia menjadi milik kita, apatah lagi hanya untuk menolong kita, memberkati kita, menyembuhkan kita. Saya percaya kita berdoa Bapak Ibu, Tuhan tolong kita semua di dalam nama Yesus oleh firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan disembuhkan, Bapak Ibu jemaat Tuhan dipulihkan, Bapak Ibu jemaat Tuhan diubahkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang tertutup dibukakan jalan oleh Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau semakin naik bukan turun. Tuhan akan memberkati engkau dalam segala hal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.